Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Rudi Tanjung TV. Sekarang saya kedatangan seorang pengacara dan ketua umum LSM Tampera yang paling gagah di samping saya. Gimana? Ya, ini kita udah prokes ya, Ya. betul? Ya. Udah cuci tangan, sudah pokoknya sudah bersih lah gitu, makanya Ya. kita bisa berhadap seperti ini berbicara. Ini saya buka aja dulu ya, sama Pak ya. Oke, hari ini agendanya saya mau mewawancara ketua umum LSM Tampera ini tentang korupsi. Udah siap ya? Siap, pasti siap. Nah, Gimana saya? ya saya mengucapkan kepada Pak Rudi Tanjung ya selamat atas kunjungannya kepada kita. Dan sebelum acara ini memang kita sudah menjaga prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi karena kita dalam keadaan COVID ini kita harus menjaga jarak. Jadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, ya kita bawa santai. Ya bisa nggak merokok, Pak? Oh, silakan, kita bebas. Jadi artinya kita membahas tentang korupsi ini yang dimana ya pastinya keutuhan NKRI tidak terlepas dari bersihnya birokrasi. Betul. Makanya kita bahaslah hari ini kan itu. Ini kopinya udah kita siapin juga, ya kan? Terima kasih, Rokok mau blang-blum silakan, ya kan? Kita bebas nih ya, gitu. Jadi apa yang dipertanyakan Pak Rudi Tanjung supaya kita membedah permasalahan di negara ini. Jadi kita kedepannya bagaimana ya negara kita ini bersih dari KKN. Makanya lah ini kita buat konten ini. Semoga masyarakat Indonesia bisa memahami juga kan semuanya yang terjadi selama ini kan gitu. Ya. Nah, ini saya mau bertanya ini Pak Ketum. Ini yang pertama nih ya. Bagaimana tanggapan Pak Ketum terkait kasus korupsi di negara Indonesia ini? Ya, kasus korupsi di negara Indonesia ya baik itu zaman Orde Baru, Orde Lama, Reformasi dan hingga saat ini milenial yang diketahui oleh masyarakat sampai kita belum tuntas terkait dengan maraknya korupsi. Dibentuk juga KPK ya tidak membuahkan hasil karena negara kita ini masih kurang kesadaran bahaya korupsi itu. Tentu korupsi ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang bisa merusak sendi-sendi ekonomi ya, yang merusak moral bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu sejauh mana ya petinggi-petinggi negara ya, kepala-kepala institusi, baik itu kepolisian ya, baik itu kejaksaan, baik itu Mahkamah Agung beserta pengadilan-pengadilannya, baik itu dari DPR ya yang merancang prolegnas pembentukan bagaimana koruptor itu ada efek jerah. Namun kita melihat ya tidak ada keseriusan ya dari pejabat-pejabat tinggi negara. Kalau kita sebagai masyarakat, kita menunggu nih siapa sih yang berani ya DPR, pemerintah membuat hukuman mati kepada koruptor. Nah, ini kan yang ditunggu masyarakat karena kejahatan luar biasa ini kan ini yang membuat bangsa Indonesia di kemiskinan, buta huruf. Nah, hak-hak masyarakat itu diambil oleh para koruptor. Jadi bagaimana kita mencegah
korupsi nepotisme, sementara kita tidak sadar dampak kejahatan luar biasa ini. Nah, di sini kita mengetahui bahwa rakyat Indonesia, masyarakat masih banyak di bawah garis kemiskinan, putus sekolah. Nah, hak masyarakat ini yang diambil para koruptor itu. Dan saya menilai bahwa mereka mau melakukan itu, satu, karena ketidaktahuannya, kedua, kos politik sangat besar, sehingga mereka ya melakukan apa saja untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Nah, saya harap Pak Rudi Tanjung juga sudah mengetahui bagaimana buruknya pelayanan birokrasi di negara kita. Jadi kita sebagai masyarakat juga ya harus diberikan edukasi, ya bukan hanya pejabat negara, bukan hanya kepada perangkat pemerintah. Edukasi ini bagaimana? Nah, ketika masyarakat mengetahui bahwa korupsi itu sangat menakutkan kepada masyarakat, karena dampaknya tadi yang saya katakan, kemiskinan, ya, pendidikan rendah, SDM, sumber daya manusianya rendah. Kenapa? Karena sudah dikorupsi oleh para pejabat negara. Nah, di sini kita berperan, masyarakat juga harus peduli. Ya, kehadiran LSM itu ya harus benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Nah, jangan sampai ada APH, aparat penegak hukum, yang mengintimidasi oleh aktivis-aktivis anti korupsi. Dan ini yang kita lakukan, penyuluhan, edukasi kepada masyarakat, kepada pejabat negara untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia ini. Nanti ke depannya kita berharap Indonesia ini bisa nanti bersih dari KKN. Itu yang harapan kita. Jadi Pak Rudi Tanjung mungkin sudah ada di benak pikiran, kenapa negara kita tidak maju, kenapa masih negara berkembang. Sementara negara kita sumber daya alamnya melimpah. Apa di negara kita apa yang nggak ada? Nikel ada, emas ada, uranium ada, tembaga ada, ya, semua hutan banyak, ya. Nah, kita kekayaan alam kita sangat melimpah. Tapi bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam kita untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan asing? Nah, disinilah pejabat-pejabat negara kita mudah disuap untuk kepentingan asing, untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan rakyat. Nah, di sini kita sama-sama bekerja sama untuk membenahi birokrasi, pelayanan birokrasi supaya bersih dari KKN. Itu Pak Rudi Tanjung. Oke, satu nih. Ini yang kedua lagi. Yang kedua, apa langkah pemerintah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme? Gimana menurut Pak Kepas? Ya, langkah pemerintah ini sebenarnya serius. Artinya gini, ketika pemerintah pusat dan DPR bertemu ya di Senayan, adakan suatu undang-undang program legislasi nasional untuk membuat suatu undang-undang. Ya, ini masalah keseriusan pemerintah. Ya. Membuat koruptor itu efek jerah, hukuman mati. Jadi jangan undang-undang ya tipikor itu menjadi undang-undang pasal karet. Contoh nih, pasal karet yang kita analisa di sini tidak ada di dalam undang-undang tipikor itu bahwa kerugian negara 10 juta atau 5 juta atau 20 juta dihukum mati. Tidak ada. Jadi dia harus 10 miliar, 100 miliar. Jadi kalau dia mencuri uang negara 100 juta harusnya dihukuman mati. Nah, karena itu akan menjadi merajalela nanti para koruptor, karena wah, hukum kan bisa dibeli, hukum bisa dibeli, disuap ya dengan cara mudah, karena pasalnya pasal karet. Jadi ketika negara dirugikan ataupun mencuri uang negara sebesar 10 juta, 5 juta, 20 juta, dia harus bisa ditetapkan hukuman mati. Namun pihak pengadilan ya, di sini pihak pengadilan ya dan kejaksaan
kita bilang tidak serius untuk memberantas korupsi? Karena tuntutan dari kejaksaan, ya, jaksa menuntut terdakwa korupsi itu hanya 8 tahun, 10 tahun, harusnya dituntut hukuman mati. Karena di dalam KUHP pasal 10, ya, ada hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun penjara, 1 tahun masa kurungan. Jadi negara kita itu sebenarnya sudah ada hukuman mati, ya. Dari dulu ya. Dari dulu di dalam KUHP itu pasal 10 itu hukuman mati seumur hidup. Namun kenapa hakim dan jaksa tidak menuntut hukuman mati? Nah, di sini kita menilai bahwa pengadilan itu masih bisa jual beli perkara. Nah, ketika hakim bisa disuap, nah, keadilan itu bukan untuk masyarakat. Keadilan itu untuk koruptor. Nah, koruptor itu sudah merugikan rakyat, sudah merugikan masyarakat luas. Jadi, keseriusan pemerintah itu di mana? Nah, disinilah kita menilai bahwa APH, aparat penegak hukum kita, jaksa, polisi, hakim, belum serius. Seharusnya tegas. Jadi ketika ada kerugian negara sudah dituntut, ya, tuntutannya hukuman mati. Jadi ya mungkin hakim memberikan penilaian mungkin seumur hidup paling apa. Artinya di negara kita ini ya masih banyak hakim-hakim yang tidak berpihak kepada masyarakat. Putusannya 4 tahun. Kita sudah tahu bahwa di negara ini ya masih bisa lah, keadilan itu masih bisa dibeli. Jadi kalau kita di negara Indonesia ini, ya, kalau di negara Indonesia ini Anda punya uang, kita bisa beli hukum. Nah, ini karena apa? Karena hukum tidak ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ya, 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah berdasarkan negara hukum. Nah, bukan negara kekuasaan. Ini yang terakhir ini ya, Pak Ketum. Apakah Pak Ketum menerima putusan pengadilan Menteri KKP 4 tahun, Jaksa Pinangki 4 tahun, dan Menteri Sosial dituntut 10 tahun? Ya, kita menilai ya secara aspek sosiologi, kita menilai hukuman ini sebenarnya tidak pantas kepada koruptor. Ya, Menteri KKP, ya, Kelautan Perikanan, ya, dan Jaksa Pinangki 4 tahun, ya,